Bapak Ibu terkasih, terima kasih banyak kami haturkan dari Scripture Uni Indonesia untuk kehadiran Bapak Ibu melalui kegiatan sejenak bersama Scripture Uni Indonesia pada hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Dan saya juga mau menyapa narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Lahargo Kembaren. Halo Pak. Halo, selamat sore semuanya. Salam sehat jiwa. Selamat sehat jiwa. Wah, tagline-nya keren banget nih. Selamat sehat jiwa. Baik, selamat datang dokter. Ini yang kedua kalinya ya dok ya, di acara kami ya. Jadi Bapak Ibu, Dr. Lahargo Kembaren berapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 23 Juli, kami juga mengundang beliau bersama dengan Bapak Angwi. Sama-sama kita berbicara mengenai jejet. Nah, jejet itu adalah sahabat atau musuh. Nah, sangat menarik itu dikupas oleh kedua narasumber, terutama dari kacamata seorang dokter, yaitu Pak Dr. Lahargo, karena beliau melihatnya dari sisi kejiwaan, bagaimana pengaruh gadget itu untuk anak-anak kita, karena memang bertepatan pada saat itu adalah Hari Anak Nasional. Bapak Ibu yang penasaran dengan materi yang dipaparkan oleh Pak Dokter bagaimana? Silakan menyaksikan kembali di kanal YouTube Scripture Indonesia dengan tagline-nya Jejet, musuh atau sahabat anak. Hari ini kita mau berbicara mengenai sesuatu yang ini tidak bisa dipungkiri. Semua orang menderita stres dan ini saya nggak enak banget menyebutkannya, luka batin. Nah, ini hampir semua lapisan usia tidak bisa dipungkiri mengalami hal demikian. Dari seorang bapak rumah tangga, ibu, bahkan anak kecil sekalipun mengalaminya. Karena memang tidak bisa dipungkiri manusia adalah makhluk yang rapuh dan rentan. Berbagai masalah, beban kehidupan itu bisa membuat seseorang stres. Bahkan dengan kondisi yang semakin tidak menyenangkan, bahkan bersinggungan dengan banyak orang, menyebabkan adanya luka batin. Tertumpuk, bagaikan gunung berapi, bahkan gunung berapinya seperti ada di dalam dasar laut ya Pak Dokter. Itu tidak kelihatan, tapi ketika muncul dan meledak itu membahayakan. Nah, ini bagaimana? Jadi intinya hari ini kita mau melihat mengapa bahkan dari seorang anak kecil bisa stres bahkan luka batin. Itu awalnya bagaimana? Dan bagaimana pula pemulihannya sehingga kita kembali menjadi manusia yang utuh. Nah, tolong Pak Dr. Lahargo, berikanlah materi yang akhirnya menjadi bekal bagi kami semuanya. Namun Bapak Ibu, sebelum nanti Pak Dokter akan mengupas tuntas tentang tema kita hari ini, kita akan buka kegiatan ini dengan berdoa. Saya akan pimpin doa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Kristus, ciptaan-Mu yang Kau buat serupa dan segambar dengan Engkau. Begitu baik dan begitu sempurna. Kau mengharapkan terbaik untuk kami. Tapi terkadang begitu banyak masalah, begitu banyak derita, begitu banyak luka di hati kami yang akhirnya membuat kami tak utuh kembali. Namun hari ini, dengan kehadiran anak-Mu, Pak Dr. Lahargo Kembaren, kiranya dengan materi yang akan dipaparkan oleh beliau, akan memampukan kami menemukan jalan keluar, menemukan yang terbaik sehingga kami kembali lagi menjadi manusia yang utuh. Kami mendapatkan obat, kami mendapatkan pemulihan. Karena itulah ya Tuhan, sertai kami dalam acara ini. Berkati kami, terutama Pak Dr. Lahargo. Acara ini kami serahkan di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan Pak Dr. Lahargo, mungkin Pak Dokter membukanya dulu dengan berkenalan Pak Dokter, karena tak kenal maka tak sayang begitu. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya sungguh bersyukur, berterima kasih boleh diundang lagi pada sesi ini
untuk bisa sharing ya, berbagi, dan juga berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian yang juga tentunya penuh dengan pengalaman-pengalaman hidup. Jadi kita saling berbagi dan berdiskusi. Saya akan share screen, nanti di layar saya ada perkenalannya, biar sama-sama kita simak bersama ya. Apakah sudah terlihat layarnya, Mbak? Sangat jelas, Pak Dokter. Hari ini kita akan berbicara bersama dengan topik stres dan luka batin. Kembali menjadi pribadi yang utuh. Perkenalkan, saya Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kedokteran jiwa. Saya mengambil dokter umum saya di Fakultas Kedokteran UI, psikiater juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan saya mengambil fellowship saya di WHO Collaboration Center di Yongin Mental Hospital di Korea, dengan kekhususan topik yang saya ambil adalah rehabilitasi psikososial. Bagaimana merehabilitasi orang yang memang sudah terganggu jiwanya sangat berat untuk kemudian bisa pulih, untuk kemudian bisa berfungsi dan produktif kembali dalam hidupnya. Sehari-hari saya bekerja sebagai psikiater di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor dan di Rumah Sakit Siloam Bogor, sebagai kepala instalasi di rehabilitasi psikososial di Rumah Sakit Jiwa ini, dan konsultan di Yayasan Rehabilitasi Pemulihan Nafsa dan Gangguan Jiwa di daerah Bogor. Organisasi saya adalah sebagai pengurus pusat di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Indonesia atau PDSKJI, pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bogor, dan juga sebagai anggota Jaringan Rehabilitasi Psikososial Indonesia. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung masuk ke topik kita pada hari ini. Kita mengetahui bahwa setiap manusia dilahirkan mulai dari bayi, bertumbuh masa usia balita, masuk ke usia remaja, dewasa muda, dewasa, dan akhirnya orang tua. Setiap anak mengalami tumbuh dan kembang sampai menuju dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan anak sampai usia remaja dan dewasa bukan hanya fisik. Pertambahan tinggi, berat badan, kemampuan berbicara, berjalan, intelektual, itu adalah hal-hal yang terkait dengan fisik. Tetapi juga ternyata anak ini mengalami tumbuh dan kembang secara mental dan emosionalnya. Kalau pertumbuhan fisik, tentunya orang tua sangat memperhatikan asupan nutrisi yang dikonsumsi anak, susunya, makanannya, agar mereka mendapatkan yang terbaik, aman untuk kesehatan fisiknya. Tapi apakah hal yang sama juga sudah dipikirkan untuk diberikan kepada anak, yaitu bagi pertumbuhan dan perkembangan mental emosionalnya? Karena setiap fase kehidupan itu membutuhkan kondisi fisik dan mental emosional yang cukup tentunya. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan tentunya akan memberikan dampak bagi kondisi fisik dan juga bagi kondisi mental emosional. Kalau kita berbicara teori perkembangan anak yang berhubungan dengan mental emosional, maka kita akan berkenalan dengan banyak sekali psikiater, psikolog, ahli-ahli jiwa dari masa lalu yang sampai sekarang teorinya ini masih kita pakai dan relevan untuk kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan mengambil 4 poin utama di sini. Pertama adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud ini seorang psikiater yang sangat terkenal ya. Dia meletakkan dasar-dasar ilmu psikologis, ilmu kejiwaan dengan sangat baik dan masih sangat dipakai teori-teorinya di masa kini. Apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud? Sigmund Freud mengatakan bahwa pengalaman traumatis di masa kecil itu akan tersimpan di alam bawah sadar dan kemudian akan mempengaruhi perilaku di masa selanjutnya. Kita banyak sekali merasakan, loh kok saya punya perasaan yang nggak enak ya? Kok saya punya pikiran-pikiran yang seperti ini ya? Padahal tidak ada trigger yang terlalu bermakna. Ternyata menurut Sigmund Freud, itu semua adalah proyeksi dari alam bawah sadar kita dari suatu pengalaman-pengalaman traumatis di masa sebelumnya. Yang kedua, Erik Erikson. Ini adalah bapak teori perkembangan psikososial. Erik Erikson
menjabarkan teorinya bahwa ada 8 tahapan. Nanti kita bahas lebih detail mengenai ini. Dan setiap tahapan perkembangan anak sampai dengan usia dewasa bahkan lansia selalu punya dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Ke arah mana seorang anak ini akan berkembang sangat tergantung kepada interaksi sosialnya dan berbagai konflik yang dialaminya di periode waktu tersebut. Kemudian ada Watson, Pavlov, dan juga Skinner. Ya, mereka melihat bahwa pola perilaku yang terbentuk pada seseorang itu sebenarnya terbentuk karena adanya suatu rewards, hadiah, punishment, hukuman, stimulus gitu ya, dan juga reinforcement yang mereka dapatkan sejak masa kecil. Bowlby melihat bahwa pola kelekatan relasi di masa kecil dengan seorang figur yang bermakna itu akan mempengaruhi pola relasi dalam sepanjang kehidupannya. Tidak jarang saya mendapatkan pasien-pasien yang mengalami pola relasi di masa kini yang kurang begitu baik, kurang begitu optimal, ternyata memang di masa lalunya tidak memiliki suatu attachment, kelekatan, bonding yang baik dengan orang tua dan berbagai figur bermakna lainnya dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari semua teori-teori ini, kita lihat bahwa setiap apa yang kita alami di masa kini, baik itu stres ataupun pikiran, perasaan yang berat, ternyata ada hubungannya ya dengan berbagai peristiwa di masa lalu. Yang sering kita sebut sebagai mungkin luka batin atau inner child yang terluka. Ya, kita akan coba lihat lebih jauh. Ini teori dari Sigmund Freud, gitu ya. Dia menggambarkan lewat sebuah gambar ini bahwa alam kesadaran manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alam sadar penuh ya, atau kita sebut conscious mind. Ini pikiran dan persepsi yang memang disadari. Ya. Kemudian ada lagi yang kedua, itu adalah alam bawah sadar, atau kita sebut unconscious mind. Ini adalah pikiran dan perasaan yang nggak disadari. Alam sadar adalah saat kita betul-betul menyadari secara penuh apa yang sedang kita hadapi, lihat, dengar, dan rasakan. Ya. Sementara alam bawah sadar adalah berbagai peristiwa-peristiwa traumatis yang terjadi di masa sebelumnya yang berusaha kita tekan atau kita sebut secara psikologis adalah kita represi, itu salah satu mekanisme defense secara psikologis yang kita lakukan, dan semua peristiwa-peristiwa itu akan terkumpul di alam bawah sadar. Bukan hanya memori peristiwanya, tapi juga emosional yang terasa ketika peristiwa traumatis itu terjadi. Jadi di alam bawah sadar itu ada pengalaman traumatis, ada pengalaman memalukan, rasa takut, rasa cemas, sedih, dan tidak berdaya. Ada agresivitas yang terpendam, tertekan selama ini. Keinginan-keinginan yang tidak masuk akal. Hal-hal yang tidak bermoral. Rasa egois, dan dorongan-dorongan seksual yang tidak boleh dilakukan. Semua itu ada di alam bawah sadar kita. Pada satu peristiwa, satu keadaan ketika ada suatu situasi yang men-trigger, memicu, maka pengalaman-pengalaman ini bisa muncul kembali ke atas. Ya, ada di sini sebenarnya sebuah suatu bagian yang kita sebut alam semi sadar. Ini munculnya di mimpi. Beberapa ada yang muncul dengan mimpi buruk, gitu ya. Ada teringat peristiwa yang tidak nyaman, gitu ya. Atau bisa juga sampai ke alam sadar. Tiba-tiba kok jantungnya berdebar-debar, ya panik, tidak enak rasanya, pengen cepat-cepat datang ke rumah sakit, gitu ya. Padahal tidak ada trigger apa-apa pada saat itu. Nah, itu semua adalah suatu dorongan alam bawah sadar yang tidak kita sadari sebenarnya. Kemudian kita lihat coba dari Erik Erikson, gitu ya. Dia melihat nih bahwa fase perkembangan dari setiap orang selalu dia punya dua ujung, baik itu ujung yang positif maupun ujung yang negatif. Contohnya apa aja? Pada anak bayi, gitu ya. Anak bayi itu kalau dia mendapatkan pola asuh yang baik, pendampingan yang sepenuhnya, maka dia akan berkembang menjadi anak yang punya kepercayaan diri dan percaya pada orang lain, trust.
Sementara kalau itu semua tidak dia dapatkan dalam proses perkembangan kehidupannya, maka anak ini akan menjadi anak yang mistrust. Kemudian masuk ke masa-masa balita gitu ya, toddler lah gitu ya, sampai 3 tahun. Anak-anak di usia toddler ini tentunya sedang mengembangkan proses otonominya. Dia merasa bisa melakukan sesuatu, gitu ya. Dia banyak bertanya misalnya. Kalau orang tua, figur bermakna, keluarga dalam kehidupannya itu bisa memberikan suatu respon yang positif, menyikapinya dengan baik, menjawab pertanyaannya, maka anak ini akan berkembang menjadi anak yang punya otonomi yang baik. Sementara kalau misalnya orang tua, misalnya anaknya nanya gitu ya, ngapain sih kamu nanya-nanya mulu gitu ya, atau kita marahin, kita larang gitu ya, maka anak ini akan berkembang menjadi anak yang pemalu dan peragu dalam hidupnya. Kemudian preschool gitu ya, ini anak ini biasanya punya banyak inisiatif ya, kalau yang punya dinding di rumah sering banyak coretan-coretan gitu ya, dengan warna-warni yang rame, ya itu pasti ada anak yang di usia ini nih gitu ya, punya banyak inisiatif gitu ya. Tapi ketika inisiatif ini kemudian dilarang, disalahkan, dimarahin, maka anak akan berkembang memiliki rasa bersalah yang besar ya. Masuk usia sekolah di mana dia sudah mulai fase industri namanya, mulai ada hasil karya, pencapaian, prestasi gitu ya. Pada fase ini anak akan membutuhkan suatu apresiasi, pujian, reward. Tapi kalau itu tidak dia dapatkan, maka anak akan berkembang menjadi anak yang inferior, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, merasa insecure dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Masa teenager ini adalah proses perkembangan identitas diri, termasuk identitas seksual di sana, ya. Kalau anak bisa mendapatkan informasi, lingkungan yang baik, kondusif, maka perkembangan identitasnya akan bagus. Sementara kalau dia mengalami gangguan pada fase ini, akan ada kebingungan terhadap peran yang harus dia munculkan dalam kehidupannya. Yang adult ada intimacy di sini, sementara kalau dia tidak bisa mengembangkan suatu sosialisasi yang baik, maka dia akan berkembang ke arah orang yang terisolasi, ya. Baru middle adult sampai dengan yang older. Jadi kita lihat di sini bahwa setiap kehidupan kita itu tentunya punya suatu fase-fase perkembangan ya, gitu. Yang tentunya bisa kita lihat di sini bisa berkembang ke arah positif atau ke arah yang negatif. Nah, ini ada satu teori yang tadi kita lihat ya dari Skinner Pavlov gitu ya. Bagaimana suatu pengalaman hidup yang terjadi dalam kehidupan kita itu akan menyertakan reaksi emosional yang terbawa sampai usia dewasa gitu ya. Nah, ini percobaannya cukup menarik gitu ya. Si Pavlov ini ada namanya eksperimen anjing Pavlov gitu ya. Jadi ini ada dia melakukan suatu penelitian gitu ya. Jadi ada seekor anjing, ini diukur dia jumlah air liur yang keluar dengan stimulus yang diberikan. Coba kita lihat satu persatu gitu ya. Yang pertama itu dia diberikan makanan. Jadi stimulusnya makanan. Dan ternyata itu membuat anjing ini mengeluarkan air liur. Kemudian diberikan stimulus yang netral, yaitu dikasih bel. Neng, 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 gitu ya. Ternyata tidak ada keluar air liur apa-apa pada anjing ini. Kemudian digabungkan ini, gitu ya. Jadi makanan kemudian bersamaan dengan lonceng, selalu diberikan begitu. Ada makanan, ada lonceng. Dan apa yang terjadi? Anjingnya mengeluarkan air liur. Kemudian berikutnya makanannya diambil, hanya loncengnya saja. Ternyata air liurnya keluar juga. Nah, jadi ini percobaan yang bagus ya, gitu ya. Nah, secara psikologis kita melihat bahwa satu peristiwa kehidupan ketika disertakan dengan suatu reaksi emosional yang tidak nyaman, maka ketika ada hal-hal yang men-trigger hal tersebut, gitu ya, maka dia akan memicu lagi suatu traumatik, suatu luka batin, inner child yang terluka. Dan itu yang bikin kita menjadi stres, tidak nyaman dalam kehidupan kita. Contohnya misalnya gitu ya, seorang anak yang dipukulin oleh ayahnya, gitu ya. Ini satu peristiwa dipukulin, anak ini mungkin ada perasaan takut, ada perasaan cemas, khawatir, ada perasaan sedih gitu ya. Itu
kombinasi antara pukulan dengan perasaan tersebut. Sehingga suatu saat ketika ada trigger tertentu yang mengingatkan dia akan peristiwa itu, maka perasaan-perasaan itu akan muncul di masa dewasa. Meskipun tidak ada lagi yang memukuli dia. Nah, ini dia. Hal yang bertolak belakang akan muncul ketika anak ini diberikan apresiasi, reward, berbagai muatan emosi-emosi positif yang dialami oleh anak ini pun akan terbawa di masa kehidupan dewasa. Ya. Kemudian dari Bowlby itu kita lihat ada suatu attachment style ya, suatu pola kelekatan ya. Jadi seperti apa itu pola kelekatan menurut Bowlby gitu ya? Itu ada 4 tipe dia. Ada seorang anak itu tipenya secure ya. Ini kalau caregiver-nya, orang tua atau pengasuhnya itu selalu berada di dekatnya dan memberikan respon secara emosional akan kebutuhan-kebutuhan anak ini. Maka anak akan berkembang memiliki suatu pola attachment yang secure ya. Kemudian ada yang anxious, cemas. Anak ini berkembang jadi anak yang insecure atau cemas kalau caregiver, pengasuh orang tuanya itu tidak konsisten memberikan respon yang sebenarnya dia perlukan atau responnya tidak bisa diprediksi gitu ya, tidak selalu hadir sepenuhnya bagi anak. Maka anak akan berkembang nih menjadi anak yang pencemas, sering gampang untuk nervous gitu ya, insecure, nggak gampang percaya sama orang lain dan punya pola relasi yang tidak nyaman. Kemudian ada lagi tipe avoidant. Ini kalau caregiver orang tua malah secara emosional itu berhubungan dengan anak ini relasinya emosional gitu ya, atau rigid dia. Sehingga anak merasa tidak nyaman atau merasa terganggu dengan hal itu, maka ini akan membuat si anak ini tidak memiliki suatu muatan emosional yang baik. Disorganized adalah suatu kondisi di mana caregiver pengasuhnya itu bersikap abusive gitu ya, melukai secara fisik, verbal gitu ya, ataupun secara mental, atau ada neglectful, pengabaian, maka anak ini akan berkembang menjadi anak yang punya pola perilaku dan pikiran yang disorganized, yang kacau. Dan ini yang bisa berujung kepada resiko munculnya stres, masalah, dan juga gangguan kejiwaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ini semua kita bisa melihat secara detail ya bahwa ternyata berbagai peristiwa-peristiwa di masa sebelumnya itu sangat menentukan bagaimana kondisi psikologis di masa kini. Ya, ini sebuah gambar ya yang dibuat oleh seorang anak 6 tahun dan dia punya cerita bahwa dia mengalami kekerasan fisik dari ayahnya dan dia bilang bahwa ini gambar ini dia minta ibunya untuk menolong gitu ya, tapi ibunya tidak melakukan apa-apa. Jadi ini gambar ini merepresentasikan apa yang dia rasakan. Karena kalau kita melakukan wawancara klinis psikologis kepada anak itu sulit ya, anak nggak bisa menyampaikan dengan detail apa yang dia alami, rasakan. Tetapi dengan gambar itu lebih mudah. Ketika dia gambar, kita bisa tanya nih apa yang kamu maksud dengan gambar ini, barulah dia bercerita. Ya, nah ini ceritanya. Ya. Kemudian ini adalah gambar seorang anak 6 tahun, dia mendapatkan kekerasan fisik ya dari ayahnya dan dia juga menyaksikan itu ibunya itu juga dipukulin oleh ayahnya. Kalau kita lihat di sini, ini kan ada seekor monster gitu ya yang berusaha ditembakin itu oleh pesawat-pesawat gitu ya. Jadi ingin menggambarkan sebenarnya dia punya agresivitas yang terpendam ini kepada ayahnya gitu ya. Dia ingin membalas melawan ayahnya, tapi terlalu kuat ayahnya pada masa tersebut gitu ya, dan ini yang bisa kemudian berujung kepada agresivitas di masa-masa yang lebih dewasa. Ini gambar yang dibuat oleh seorang anak perempuan 8 tahun diperlakukan dengan kasar oleh ayahnya yang pemabuk. Hampir setiap hari dia harus bukain pintu untuk setiap malam ya, bukain pintu, ayahnya mabuk dan dia didorong, dipukul, dikata-katain dengan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Dan inilah gambarnya ya, ini anak ini mengalami depresi berat ini. Ini anak perempuan 13 tahun gitu ya. Dia menceritakan bahwa saya seperti sudah mati dan terkubur katanya gitu. Anak ini adalah korban kekerasan fisik dan seksual dan tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan bagi dia dari orang-orang terdekatnya. Dia tidak punya support system yang baik dan anak ini
beberapa kali berusaha mengakhiri hidupnya ya, suicide, bahkan melakukan self harm itu udah sangat banyak sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian kita lihat ya, pada masa-masa di usia-usia yang masih muda, mereka menggambarkan dirinya itu memang ada suatu peristiwa-peristiwa traumatis. Dan kalau ini terus berlanjut tidak terselesaikan di masa-masa tersebut, maka inilah yang akan menjadi suatu kondisi stres, duka batin yang akan selalu mengganggu kehidupan mereka tentunya. Ya, jadi kita berbicara mengenai yang kita sebut inner child, gitu ya. Setiap orang itu bertumbuh dewasa, ya, secara fisik, secara mental, ada aktivitas pekerjaan, relasi, tetapi ada aspek kanak-kanak yang masih menetap. Dan aspek kanak-kanak inilah yang mempengaruhi pikiran, sikap, perasaan, dan perilaku di masa yang sekarang. Ini yang kita sebut sebagai inner child. Ya. Dan inner child itu bisa terluka, ya, atau kita sebutnya luka batin. Ya. Dan inner child yang terluka ini dapat mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap, bahkan kepribadian kita di masa kini, itu akan dipengaruhi apabila kita memiliki luka batin atau inner child yang terluka. Apa saja penyebabnya seseorang bisa mengalami luka batin atau inner child yang terganggu, gitu ya? Yang pertama, kalau dia pernah ada pengalaman kekerasan fisik, ya, dibully, misalnya secara seksual juga, emosional, ini bisa menyebabkan inner child yang terluka. Pengabaian, neglected, ya, penelantaran, atau kehilangan orang tua di masa-masa muda, figur yang bermakna juga tiba-tiba tidak ada dalam kehidupannya, bullying, bencana alam, kecelakaan, perang termasuk di sini. Keluarga yang tidak harmonis, adanya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dalam keluarga. Nah, ini akan menyebabkan seseorang punya luka batin atau inner child yang terluka. Ya. Dan kita bisa melihat seseorang itu punya inner child yang terluka atau luka batin itu dari keadaan saat ini, ya. Kalau ini ada beberapa ciri-ciri, gitu ya, bagaimana seseorang itu punya kondisi ini, gitu ya. Yang pertama itu kalau dia sering sekali dan berulang-ulang cemas dan takut terhadap situasi yang baru. Kemudian kalau orangnya selalu berusaha menyenangkan orang lain, please the people, gitu ya. Jadi karena mungkin di masa sebelumnya kalau dia tidak melakukan itu, dia akan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang nggak baik, gitu ya. Jadi dia selalu berusaha menyenangkan orang lain dan menghindari konflik. Dan itu semua terlihat sangat berlebihan, ya, dilakukan dalam keseharian. Kemudian ada harga diri yang rendah, kepercayaan diri yang rendah juga, amarahnya mudah sekali tersulut dan gampang untuk meledak, hebat sekali, gitu ya, gampang marah. Ada selalu introspeksi diri yang berlebihan, merasa bersalah, merasa berdosa, merasa menyesal, menyalahkan diri sendiri. Kemudian ciri-ciri inner child yang terluka juga posesif yang berlebihan, gitu ya. Selalu berusaha mempertahankan hubungan dengan berbagai cara. Bahkan seringkali cara yang dipakai ini malah menyakiti pasangannya, membuat pasangannya tidak nyaman, posesif yang berlebihan. Ciri-ciri inner child yang terluka yang lain adalah suatu perfeksionis, gitu ya. Jadi perfeksionis ini dia ingin selalu sempurna, gitu ya, tidak mengizinkan untuk berbuat kesalahan. Dan ini juga bisa menimbulkan konflik, ya, dalam kehidupan relasi sehari-hari. Tidak mudah untuk percaya orang lain dan tidak juga mudah percaya pada diri sendiri, merasa takut diabaikan, ada ketergantungan emosional dengan orang lain. Kalau dia udah mulai diabaikan tuh dia langsung berusaha untuk attach, mendekat, tapi dengan cara yang terlalu berlebihan, ya. Selalu berusaha mempertahankan rasa sakit emosional di masa lalu, yang kemudian diomongkan adalah, iya aku dulu kan menderita, aku dulu punya pengalaman gini. Dia mempertahankan rasa sakit emosional di masa lalu itu, ya. Selalu merasa ada yang salah dengan dirinya, mengkritik terus diri sendiri, sulit merasakan kegembiraan dan juga kebahagiaan. Selalu ada muncul rasa dendam, penyesalan dan kekecewaan yang mendalam. Kurang self love, krisis identitas. Bahkan kalau kita lihat di masa sekarang ini banyak orang yang adiksi, ya, terhadap rokok, kecanduan narkoba, judi, kecanduan games, kecanduan pornografi. Itu penyebabnya salah satunya adalah karena ada luka batin. Dia berusaha mencari substitusi yang bisa membuat dirinya merasa nyaman, merasa tenang, ya, tapi dengan cara yang negatif.
sulit mempertahankan hubungan sosial yang baik, bahkan bisa berujung kepada toxic relationship dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya. Nah, inner child yang terluka ini sebenarnya bisa dipulihkan, gitu ya. Jadi ketika seseorang menyadari bahwa oke, saya memiliki luka batin, gitu ya, dia harus mulai bergerak untuk suatu proses pemulihan yang kita sebut inner child healing. Pemulihan luka batin masa lalu yang sudah mengganggu kehidupan di masa kini. Dia harus mulai bergerak. Harapannya nih, dengan sesi ini kita punya pemahaman yang lebih ya tentang tadi masa lalu yang traumatis, luka batin kita, dan kenapa ya luka batin ini bisa menyebabkan stres, dan skill, keterampilan seperti apa yang kita harus miliki agar kita bisa mencapai yang namanya inner child healing. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita berusaha untuk memulihkan luka batin kita, gitu ya? Jadi kita perlu mempersiapkan diri dulu dengan baik bahwa oke, saya mau memulihkan luka batin saya ingin agar inner child saya yang terluka bisa pulih kembali. 3 tahapan ini perlu kita lakukan. Pertama, kita coba kontak dulu dengan berbagai hal yang terjadi di masa sebelumnya, gitu ya. Apa ya yang aku masih trauma nih di masa sebelumnya ini, di masa dulu, gitu ya. Kontak ini bisa kita lakukan dengan coba melihat foto ataupun barang-barang yang bisa kemudian mengingatkan kita ya pada masa lalu kita. Bisa kita menulis jurnal. Kadang waktu sambil menulis kita bisa mengingat itu peristiwa-peristiwa di masa sebelumnya. Bisa kita bermain permainan di masa kecil atau kita melakukan suatu meditasi, relaksasi, menenangkan pikiran dan diri kita secara fisik, dan kita bisa kemudian recall tuh, gitu ya. Oh iya ya, dulu aku ingat ya, aku pernah punya pengalaman yang gak enak begini-begini. Kita coba kontak ya. Setelah kita coba kontak dengan masa-masa sebelumnya, gitu ya, maka kita coba dengarkan apa emosi yang ada yang terjadi pada waktu itu, gitu ya. Kita coba mendengarkan apa yang inner child kita coba katakan, aku gak nyaman, aku sakit, aku menderita, aku cemas, aku takut banget waktu itu. Ya, sadari tuh emosi dan perasaan yang muncul ya di masa kini yang itu punya hubungan dengan suatu masa lalu yang traumatis. Orang yang mengalami kehilangan anak, orang tua, saudara terdekat, sahabat, gitu ya, tentunya ada emosi-emosi negatif yang muncul. Kadang-kadang kita nggak sadari. Kalau kita masuk nih kepada inner child healing, kita coba dengarkan tuh emosi-emosi di masa lalu itu. Kemudian kita coba berkomunikasi gitu ya ke masa kanak yang ada pada diri kita pada saat ini. Tadi ya, inner child itu adalah masa kanak-kanak yang ada pada diri kita di masa sekarang. Nah, kita bisa komunikasi gitu ya. Katakan bahwa saat ini sudah aman dan nyaman. Ya, selalu ada maksud dan tujuannya. Ayah dulu memperlakukan aku dengan kasar keras seperti militer gitu ya. Memang aku dulu tidak nyaman, ketakutan, kesakitan, tapi ternyata itu semua ada tujuannya. Aku bisa sukses seperti sekarang. Aku bisa punya mental yang lebih kuat. Saya seperti itu. Everything happen for the reason. Ya, jadi kita coba pahami dan coba melihat dari bentuk-bentuk yang berbeda, dari bentuk-bentuk yang lain, itu peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, jadi 3 tahapan ini bisa kita lakukan ya, kontak, coba mendengarkan, ya, coba untuk berkomunikasi. Dan coba kita lakukan yang kita sebut reparenting inner child kita, gitu ya. Jadi when you cannot control what's happening, control the way you respond. For that is where your power is. Kita banyak sekali nggak bisa mengendalikan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, dalam hidup kita, gitu ya. Termasuk masa lalu. Masa lalu nggak bisa kita kendalikan. Tetapi respon kita di masa kini, itu bisa kita kendalikan. Itu masih bisa kita kontrol 100%. Inilah yang disebut sebagai reparenting inner child kita. Gitu ya. Jadi, coba kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Gitu ya. Kalau kita lihat lingkaran ini, apa yang ada di luar lingkaran ini adalah segala sesuatu yang nggak bisa kita kontrol dan kendalikan. Ya, kalau kita menghabiskan banyak energi di sini, kita makin stres, gitu ya, karena nggak bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, jadi jangan menghabiskan banyak energi dengan hal-hal yang terjadi di luar lingkaran ini, termasuk masa lalu kita.
Apa yang bisa kita kendalikan adalah apa yang ada dalam lingkaran ini. Pikiran kita, sikap kita, gitu ya. Belajar dari kesalahan, menjaga perasaan kita saat ini, berusaha mencari pertolongan, sharing, berbagi dengan orang lain. Semuanya itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol, kita kendalikan 100%. Nah, kemudian cobalah kita untuk belajar mengasihi diri kita pada saat ini. Ini yang kita sebut sebagai self-love. Self-love adalah usaha, langkah-langkah praktis yang kita bisa lakukan. Karena tadi ada masa kanak-kanak kita yang ikut dengan kita di masa sekarang. Dan dia pun membutuhkan suatu keamanan dan kenyamanan yang mungkin dulu tidak dia dapatkan. Ya. Sehingga dengan melakukan self-love, kita termasuk juga melakukan reparenting tadi. Gitu ya. Nah, mulailah atur pola hidup yang sehat secara fisik ya. Atur pola makan yang sehat bernutrisi, jangan lupa olahraga teratur 30 menit sehari, tidur cukup, kuantitas dan kualitasnya, batasi screen time ya, jangan kebanyakan lihat gadget gitu ya, ada banyak hal yang nggak bisa kita filter ya, karena semudah kita men-swipe gitu ya, dari satu informasi berita, kadang-kadang kita nggak bisa filter kalau kita mendapatkan informasi yang terlalu berlebihan, berbahaya, mengancam, yang hoax, yang negatif gitu ya. Kalau di masa sekarang, ya protokol kesehatan harus kita jaga, hindari rokok, alkohol, narkoba. Seringkali orang ingin memulihkan dirinya dari stres secara instan, gitu ya. Minum alkohol, merokok, pakai narkoba, ya dalam sesaat mungkin seolah-olah itu semua beban itu terangkat, hilang. Tapi kita justru membawa diri kita kepada masalah yang lebih besar, gitu ya. Terjadi adiksi rokok, adiksi alkohol, dan adiksi narkoba pada akhirnya. Self-love juga berarti kita coba untuk menjaga kondisi psikologis kita, kondisi mental kita. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Berbagai platform media sosial sekarang ini memudahkan kita ya untuk melihat kehidupan orang lainnya. Dia seneng banget ya, punya ini, punya itu. Dia pergi ke sini. Dia bersama si Anu, gitu ya. Membandingkan, comparing diri kita dengan orang lain akan bikin kita menjadi insecure, ya. Jangan kebanyakan insecure, banyakin bersyukur, ya. Jadi berhenti ya bandingin diri kita dengan orang lain. Ini bagian dari self love yang payung besarnya adalah kita coba reparenting juga inner child kita. Nggak usah khawatir dengan pendapat orang lain, dan boleh aja kok berbuat kesalahan gitu ya. Kita tunjukin bahwa ya kesalahan kita bisa lakukan, tapi kita bisa belajar dari sana. Kita bisa makin dewasa, makin matang dalam kehidupan dari kesalahan yang kita lakukan. Buat batasan ya dengan orang-orang yang toksik gitu ya. Kita menyadari benar bahwa di sekeliling kita tuh nggak semuanya baik gitu ya. Bahkan ketika hal yang baik, yang positif, prestasi yang kita lakukan pun belum tentu respon orang tersebut tuh senang semua gitu ya. Ada aja yang bikin kita tidak nyaman, berusaha menyerang kita secara agresif, berikan komentar yang negatif misalnya. Nah, kita berhak kok bikin batasan, set boundaries dengan orang-orang yang toksik ini. Dan kita coba olah perasaan-perasaan tidak nyaman seperti rasa khawatir dan lain sebagainya dalam diri kita. Belajar percaya pada diri sendiri dan keputusan sendiri. Be yourself, but the best version of you, gitu ya. Jadi diri sendiri, tapi versi terbaik dari diri kita. Ambil setiap kesempatan yang ada, selalu berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain. It's okay not to be okay. Gak apa-apa kok dalam satu waktu kita ada perasaan sedih, perasaan marah, kecewa, gitu ya. Itu hal-hal yang wajar, alamiah, gitu ya. Tapi yang penting jangan berlebihan, jangan berkepanjangan. Selalu latih skill kita dalam kehidupan, keterampilan, dan mencoba untuk melihat keindahan, kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Nah, ini adalah langkah-langkah praktis yang kita sebut sebagai self-love, ya. Bapak Ibu sekalian, inner child yang terluka, yang belum pulih tadi, itu seringkali akan memicu ya munculnya stres yang kemudian akan mengganggu fungsi kehidupan kita sehari-hari, relasi, dan juga produktivitas kita sebagai anak sekolah, anak kuliah, pekerja, orang tua. Kita bisa mengalami stres karena memang ada luka batin yang belum pulih ya. Gitu. Kita coba kenali terlebih dahulu ya gejala-gejalanya. Ya, kalau orang stres tuh punya gejala-gejala kurang lebih seperti ini. Ada banyak pikiran, overthinking gitu ya, sulit untuk fokus, nggak bisa konsentrasi, mudah lupa,
Pekerjaan yang sebelumnya mudah dan cepat untuk dikerjakan, kok ini jadi lambat dan sulit ya menyelesaikan. Ada nyeri di berbagai organ tubuh, gitu ya. Saya sering banget nih dapat pasien-pasien rujukan ya, jadi dokter penyakit dalam, dokter jantung, gitu ya, dikonsulkan gitu ya, udah dapat obat mah, obat untuk GERD, obat nyeri, tapi kok nggak baik-baik ini keluhannya, gitu ya. Ada selalu asam lambungnya naik, mual, kembung, tiba-tiba panik, direkam jantung, endoskopi, laboratorium normal, nggak ada problem, gitu ya. Ternyata masalahnya adalah stres, ada beban pikiran dan perasaan yang berat yang belum teratasi. Kesulitan tidur atau insomnia, terbangun-bangun pada waktu tidur atau kebanyakan tidur, itu pun gejala-gejala dari stres. Orang kalau lagi stres, makannya bisa seleranya meningkat atau menurun bahkan, ya. Kemudian perasaannya juga jadi lebih sensitif, baper kata anak sekarang gitu ya, bawa perasaan, mudah marah, mudah tersinggung, merasa terkucilkan, merasa nggak dihargai, gelisah. Nah, ini gejala-gejala stres. Jadi Bapak Ibu kenali ya gejala-gejala ini. Kemudian kiatnya bagaimana kita bisa merdeka dari stres yang kita alami? Yang pertama, kita coba memvalidasi ya perasaan kita bahwa ya tidak apa-apa kok aku ngerasa hal yang enggak ini normal, ini wajar gitu ya. Oke, saat ini aku lagi sedih, aku lagi kecewa, aku lagi marah, aku lagi kesel, kita validasi perasaan kita tersebut gitu ya. Nah, ketika kita selesai memvalidasinya, coba kita lakukan ventilasi ya. Dengan cara apa? Kalau kita senang bercerita, boleh kita ceritakan kepada orang yang kita percaya, aku merasa gini-gini loh, kepada sahabat, keluarga, orang tua, misalnya gitu ya. Nah, hal itu bisa kita lakukan. Kalau kita nggak terbiasa cerita ke orang lain, kita boleh cerita lewat tulisan, gitu ya. Kita bisa bikin journaling, gitu ya, bikin diary, kita tuliskan tuh apa yang kita sedang rasakan pada saat ini. Itu adalah suatu proses ventilasi agar kita bisa mengekspresikan emosi kita. Tetap jaga pola hidup sehat ya, karena kalau orang lagi stres biasanya pola hidup sehatnya jadi nggak bagus ya, jadi mager, males gerak gitu ya. Nah, olahraga harus rutin, tidur dijaga benar, diet media sosial wajib ya, dan coba ngerjakan hobi-hobi kita yang kita tinggalkan sebelumnya mungkin gitu ya. Kemudian lakukan manajemen stres. Nah, kita akan latih ini nanti ya, beberapa skill dari manajemen stres yang sangat praktis bisa kita pakai ya. Yang pertama, manajemen stres ini yang kita sebut strategi 4A gitu ya. Stres itu pertama bisa dihindari atau avoid. Kita cari sumber stresornya, oke. Ini sumber stresor ini aku harus hindari nih berarti ya. Itu namanya avoid atau hindari. Yang kedua, alter. Coba kita rubah beban stresnya itu ya. Nggak bisa kita hindari, wah berarti kita coba rubah nih bebannya. Dengan cara apa merubahnya? Seringkali kita stres itu kalau misalnya dalam satu waktu ada beberapa hal yang harus kita kerjain gitu ya. Nah, di situ lakukan manajemen waktu yang baik, manajemen prioritas, mana yang mau duluan. Kita bisa juga minta bantuan orang lain untuk mengerjakan tugas atau menyelesaikan konflik yang sedang kita alami. Kita bisa delegasikan tugas ke orang lain misalnya. Itu adalah bagian dari strategi yang kedua yang kita sebut alter, merubah beban dari stres ini. Yang ketiga adalah beradaptasi. Coba kita beradaptasi dengan keadaan stres ini, gitu ya. Feel pain and joy in the same time itu memungkinkan kok, gitu ya. Waktu kita lagi punya masalah di kantor, di rumah kita tetap bisa happy bermain dengan anak, dengan keluarga kita, misalnya. Jadi beradaptasi dengan keadaan ini tanpa harus mengesampingkan hal-hal yang menggembirakan, yang menyenangkan dari aspek kehidupan kita. Kalau tiga hal ini udah kita coba lakukan, tapi ternyata kita mendapatkan suatu outcome yang negatif, gitu ya, kita lakukan langkah keempat, yaitu accept, menerima dengan ikhlas bahwa Tuhan bukan hanya mengizinkan kita mengalami kesuksesan, kegembiraan, kemenangan, gitu ya, tapi Tuhan juga mengizinkan kita untuk mengalami kehilangan, kegagalan, kesedihan, atau kekalahan mungkin. Jadi ini manajemen stres dengan strategi 4A namanya. Ini bisa kita pakai ya. Kemudian manajemen stres yang lain boleh dikasih tahu nanti waktunya ya. Kalau sudah mau habis, saya biasanya kebablasan nih menyampaikannya kalau nggak diingetin. Yang kedua itu adalah suatu teknik yang kita sebut teknik grounding ya. Jadi teknik grounding ini adalah manajemen stres yang dianjurkan oleh WHO ya untuk dilakukan nih bahkan di tengah pandemi ini karena cukup praktikal dia. Teknik grounding itu apa sih gitu ya? Jadi analoginya adalah begini.
Bayangkan kita sedang memanjat sebuah pohon dan ketika sedang berada di atas pohon, tiba-tiba terjadi badai, ada angin kencang, ada hujan, ada petir, ya. Kalau kita tetap berada di atas pohon, kita dalam bahaya, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa jatuh, kita bisa terluka. Maka cara paling aman adalah turun ke bawah dan menjejak di tanah. Inilah yang kita sebut grounding secara letterlocknya. Dalam hidup kita sehari-hari, sering juga terjadi yang namanya badai emosi. Badai emosi itu apa? Pada saat muncul pikiran dan perasaan yang berat. Bisa jadi itu adalah kenangan traumatis di masa lalu, bisa jadi itu adalah kecemasan, kekhawatiran terhadap masa depan, atau kondisi saat ini kita lagi sedih, marah, kecewa, ya, itu semua adalah badai emosi. Nah, lakukan juga teknik grounding. Prinsip teknik grounding tadi adalah menghidupi dunia kita saat ini. Apa yang ada di sekitar kita, kita mau fokus ke sana. Jadi present moment, here and now, mindfulness, itu yang akan membuat kita kemudian aman saat memiliki pikiran dan perasaan yang berat. Seperti apa langkah praktisnya? Kita bisa menstimulasi 5 panca indera kita ya dengan keadaan here and now, present moment. Bapak Ibu nanti boleh melatihnya ya di tempat masing-masing. Jadi kalau ada pikiran perasaan yang berat gitu ya, kita kan mulai terkenang-kenang masa lalu atau masa kini ada hal-hal yang nggak nyaman. Coba grounding. Caranya yang pertama secara visual. Coba Bapak Ibu lihat, fokus dan tunjuk 5 benda yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ya, kalau saya di sini misalnya ada laptop, ada gelas, ada meja, ada kursi, ada handphone. Bapak Ibu sekalian boleh melakukannya di tempat masing-masing. Lihat, fokus, dan tunjuk 5 benda yang ada di sekitar Bapak Ibu. Dengan melakukan itu, maka kita akan fokus pada keadaan sekeliling kita. Here and now, present moment, dan akan terlepas dari pikiran perasaan yang berat. Yang kedua adalah perabaan. Coba sentuh, raba, dan rasakan dengan tangan, dengan telapak tangan kita, 4 benda yang ada di sekitar kita. Raba permukaannya seperti apa. Contohnya saya di sini, ini mejanya, gitu ya. Ada gelas, kita raba permukaannya, handphone, pulpen, atau ujung baju, gitu ya, celana mungkin, kita rasakan, dan raba apa yang dirasakan oleh telapak tangan kita. Yang ketiga, coba dengarkan dengan telinga kita 3 suara yang ada di sekitar kita saat ini. Kalau saya di sini ada suara kendaraan lewat, ada suara orang berbicara, ada suara angin. Bapak Ibu boleh melakukannya di tempat masing-masing, ya. Kemudian berikutnya adalah hirup aroma udara, jadi penciuman, gitu ya. Hirup aroma udara di tempat Bapak Ibu masing-masing, dan coba rasain aroma apa yang dihirup saat ini. Aroma udara segar kah? Ada aroma masakan kah? Aroma parfum yang kita pakai, aroma bunga, dan yang lainnya, ya. Kemudian yang kelima adalah pengecapan. Kita boleh ambil permen, makan roti, atau minum teh, gitu ya. Dan coba rasakan, sebutkan apa yang dirasakan di lidah, mulut, dan bibir. Inilah yang disebut teknik grounding, Bapak Ibu sekalian. Dengan melakukan teknik grounding ini, maka kita dalam keadaan yang aman pada saat muncul badai emosi tadi. Ini salah satu teknik manajemen stres. Teknik manajemen stres yang lain adalah merubah perspektif, merubah mindset. Begitu banyak hal-hal yang terjadi, yang kita rasakan, perasaan-perasaan negatif, sebenarnya berawal dari pikiran kita yang terlalu berlebihan, overthinking, atau pikiran yang negatif juga, gitu ya. Nah, misalnya nih, contohnya ya, kita lihat gambar gelas yang berisi air ya di dalam layar ini, gitu ya. Kalau ada 2 orang yang melihat gelas ini yang punya perspektif berbeda, maka yang terjadi adalah seperti ini, gitu ya. Orang pertama melihatnya begini. Ini gelas tadinya kosong, puji Tuhan, sudah terisi setengah. Dia fokus pada yang terisi setengah sehingga perasaannya gembira, senang, dan bahagia. Sementara ada orang kedua yang punya perspektif berbeda. Dia melihatnya adalah gelas ini harusnya penuh. Kenapa ini masih ada setengah yang kosong? Dia pun jadi marah, kesal, dan sedih. 2 orang ini punya perasaan yang berbeda, bertolak belakang. Padahal gelas yang dilihat sama. Apa yang membedakan? Perspektifnya, mindsetnya, sudut pandangnya. Begitu banyak peristiwa dalam hidup seperti ini juga, gitu ya. Satu peristiwa hidup yang sama, tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda, itu bisa menghasilkan
kondisi perasaan dan juga perilaku yang kemudian tidak nyaman, gitu ya. Stres itu seringkali berawal dari overthinking, pikiran yang berlebihan. Dengan merubah perspektif kita, merubah cara kita berpikir, maka kita bisa merubah kondisi psikologis kita. Tidak ada orang yang takut ketinggian, yang mereka takutkan adalah jatuh. Tidak ada orang yang takut bermain, yang mereka takutkan adalah kalah. Tidak ada orang yang takut gelap, yang mereka takutkan adalah ada apa di dalamnya. Tidak ada yang takut melakukan sesuatu, yang mereka takutkan adalah respon orang lain. Ya, jadi yang sering kali kita takutkan itu adalah justru pikiran kita sendiri yang belum tentu benar, belum tentu bakal terjadi seperti itu. Jadi kita harus selalu memikirkan hal yang positif, yang baik, yang rasional, yang manis, yang sedap untuk didengar. Ya, Bapak Ibu sekalian, berikut ini saya akan menyampaikan suatu teknik manajemen stres, yaitu teknik pernapasan. Gitu ya. Kenapa ini penting? Karena pada waktu kita stres, cemas, panik, atau gelisah, itu pernapasan kita menjadi tidak teratur. Kita menjadi tersengal-sengal, terengah-engah, gitu ya, tidak nyaman, gitu ya. Dan apa yang terjadi kalau pernapasan kita seperti itu? Oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam paru-paru dan ke dalam otak kita itu berkurang dia. Dan itulah yang memicu munculnya hormon stres, yaitu kortisol, dan akan meningkatkan sensasi yang tidak nyaman pada diri kita. Ternyata dengan berusaha mengatur pernafasan kita lebih baik, maka itu akan mengurangi tingkat stres kita. Nah, ini ada teknik pernafasan yang namanya teknik pernafasan 478. Maksudnya gimana nih 478? Tarik nafas dari hidung 4 hitungan, tahan 7 hitungan, dan buang dari mulut 8 hitungan. Ya. Jadi kita akan coba mempermudah latihan kita dengan nanti akan saya tunjukkan gambarnya ya. Jadi kalau ada nanti inhale, berarti Bapak Ibu nanti tarik nafas ya dari hidungnya gitu ya selama 4 hitungan. Kemudian kalau ada hold katanya berarti tahan nafas ya selama 7 hitungan. Kalau ada exhale, buang nafas dari mulut 8 hitungan. Kita akan latih bersama-sama. Dilihat nanti gambarnya dan coba untuk diikutin ya. Seperti itu ya. Kita coba sekali lagi ya. Tarik nafas dari hidung 4 hitungan, tahan 7 hitungan, buang dari mulut 8 hitungan. Kita coba sekali lagi. Ini teknik pernapasan 478 akan sangat mudah ya kita lakukan. Jadi kalau kita lagi marah, lagi cemas, panik, gelisah gitu ya. Nah, coba kita lakukan teknik pernapasan ini sehingga pernapasan kita lebih teratur dan oksigen yang masuk menjadi cukup. Itu akan membuat otak kita mengeluarkan endorfin ya, itu hormon anti stres yang bisa bikin kita lebih rileks, santai dan tenang ya. Berikutnya, teknik yang lain yang bisa kita pakai itu adalah yang kita sebut teknik relaksasi otot progresif. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lagi stres itu kita jadi tegang ya, jadi gelisah, jadi tidak bisa tenang gitu ya. Kenapa demikian? Karena otot-otot tubuh kita tuh kontraksi dia gitu ya. Itu yang bikin jadi kita tegang dan tidak nyaman. Nah, melakukan sebuah teknik manajemen stres yang kita sebut progressive muscle relaxation atau relaksasi otot progresif itu akan membuat kita menjadi lebih nyaman ya, lebih rileks dan tenang. Seperti apa langkahnya? Prinsipnya adalah mengencangkan dan mengendurkan otot-otot di dalam tubuh kita ya. Kita akan lihat nanti dari gambar berikut ini dari videonya untuk memudahkan kita untuk memahaminya ya. Kita akan lihat sama-sama dan akan berlatih bersama. Jadi, progressive muscle relaxation itu
itu adalah suatu teknik manajemen stres di mana kita akan mengencangkan dan mengendurkan otot secara sadar, ya. Dan ini akan membuat tubuh kita menjadi rileks dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pastikan kita berada di ruangan yang cukup nyaman. Kita boleh duduk dengan santai atau boleh juga untuk tiduran, ya. Kendorkan baju kita agar kita merasa leluasa untuk melakukan teknik ini, ya. Ya, boleh Bapak Ibu ikutin ya di tempat masing-masing, duduk di tempatnya yang nyaman, kemudian tangan diletakkan di atas kakinya, kita bersandar di belakang dengan rileks dan nyaman, ya. Sama, gitu ya. Kita tutup mata dan mulut kita serapat-rapatnya, gitu ya, kencang, rasakan ketegangannya, tahan sebentar. Kemudian kita kendorkan otot-ototnya di muka dan di mata kita, rileks, santai, sampai terasa otot-ototnya terasa begitu nyaman, rileks, santai, dan tenang. Berikutnya adalah coba kita angkat leher kita ke atas, gitu ya. Rasakan otot-otot di leher dan juga di pundaknya itu kencang, gitu ya. Angkat pundak kita ke atas, tahan, rasakan ketegangannya, tahan sebentar, kemudian turunkan pelan-pelan ke bawah, gitu ya, sampai terasa begitu rileks, santai, dan tenang, ya. Kemudian tangan kita, gitu ya, kita kepalkan jari-jari tangan kita sekencang-kencangnya, kuat, gitu ya. Tahan sebentar, rasakan ketegangannya, gitu ya. Kemudian pelan-pelan kita kendorkan, pelan-pelan, rileks, santai, tenang. Rasakan tangan begitu rileks, santai, dan tenang. Kemudian perut kita, gitu ya, tarik perut kita ke dalam otot-ototnya, rasakan ketegangannya, kencang, tahan sebentar. Kemudian kendorkan pelan-pelan sampai terasa rileks dan tenang. Kemudian kaki kita, gitu ya, kita berjinjit di atas jari-jari kaki kita, rasakan otot-ototnya tegang, kencang. Kemudian turunkan pelan-pelan ke bawah sampai kembali menapak di lantai, rileks, santai, dan tenang. Bapak Ibu semua, itu adalah suatu langkah-langkah teknik melakukan relaksasi otot progresif. Bisa dilakukan beberapa kali dalam satu hari kalau kita lagi stres, tidak nyaman, tidak tenang, gitu ya. Dan itu akan membantu kita menjadi lebih rileks dan santai dengan mengencangkan dan mengendorkan otot kita sehingga efek relaksasi ototnya bisa tercapai, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan berbagai teknik manajemen stres tadi, tapi kok masih aja ada suatu gangguan yang mengganggu kehidupan sehari-hari, nggak produktif, nggak bisa tidur, malah ada keadaan yang lebih berat, gitu ya, maka jangan ragu-ragu ya, konsultasi ke profesional kesehatan jiwa. Ada pola hidup sehat, edukasi yang akan diberikan, ada obat-obatan seperti obat antidepresi, anti cemas, anti psikotik, dan mood stabilizer yang akan membantu. Tidak usah khawatir kecanduan obat atau efek sampingnya, gitu ya. Itu tidak perlu ditakutkan, gitu ya. Selama berkonsultasi dengan profesional, maka seorang psikiater misalnya akan memberikan obat sesuai dosisnya dan akan menurunkan dosis obat ini secara bertahap ketika keadaannya sudah membaik. Ada berbagai teknik psikoterapi untuk menguatkan mental dan merubah mindset kita. Rehabilitasi psikososial dilakukan pada mereka yang memiliki gangguan fungsi dan produktivitas. Kemudian ada terapi dengan menggunakan alat namanya TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Itu dikasih stimulasi gelombang elektromagnetik di kepalanya sehingga sirkuit sarafnya bisa berfungsi lebih baik. Kemudian ada neurofeedback, itu adalah alat terapi untuk melatih gelombang otak. Ada gelombang delta, theta, SMR, alfa, dan beta yang terganggu keseimbangannya karena saat orang sedang stres, gitu ya. Dan dengan melatih gelombang otak itu menjadi stabil, maka stresnya pun akan jauh lebih berkurang, ya. Gak usah khawatir juga kalau misalnya masih takut ke rumah sakit atau datang ke psikiater, gitu ya. Ada konsultasi secara online dari berbagai platform di rumah sakit. Misalnya kalau saya di Siloam, itu ada aplikasi dari Siloam, gitu ya. Itu akan memudahkan kita untuk berkonsultasi secara online, jadi nggak usah datang ke rumah sakit. Kalau memerlukan pengobatan pun obatnya bisa dikirimkan. Dan ini adalah berbagai hal yang bisa dilakukan oleh orang tua ya untuk mencegah luka batin, inner child yang terluka.
Yang pertama, berikan cinta kasih sepenuhnya bagi anak, selalu dorong anak untuk bercerita, conversation yang baik dengan mereka, dengarkan apa yang anak mau ceritakan. Jangan sampai anak mau cerita, kita cepat-cepat kasih nasihat, kasih label, judgment, gitu ya, penghakiman. Cari tahu apa yang dirasakan oleh anak dan validasi perasaannya, perhatikan perubahan perilaku pada anak dan berikan respon yang mereka perlukan. Sabar menghadapi anak dalam kehidupan. Sabarnya menghadapi anak itu 10 pangkat 10 pangkat 10 gitu ya. Jadi jangan sampai anak udah dapat tekanan dari peer grupnya, dari sekolahnya, dari lingkungannya, terus menghadapi orang tua jadi makin stres juga ya. Jadi kita harus sabar. Coping, jadi latih anak untuk efektif dia menghadapi masalah dan dalam kehidupannya. Pastikan anak punya waktu istirahat dan tidur yang cukup ya, karena tidur itu adalah manajemen stres juga yang baik. Hindari screen time 1 jam sebelum tidur. Lingkungan yang kondusif dan suportif, bukan cuma lingkungan fisik nih, tapi lingkungan di dunia digital juga kita harus jaga ya, agar anak kita terjaga mentalnya dengan baik. Selalu memberikan anak kita dukungan, motivasi, pujian. Pastikan mereka punya waktu berolahraga, karena olahraga 30 menit sehari aja membuat tubuh kita mengeluarkan endorfin, dan itu akan baik untuk mengatasi stres yang kita alami. Be proud, selalu sampaikan pada anak bahwa kita bangga punya anak seperti dia. Ini akan membangun harga diri dan kepercayaan dirinya. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. Setiap orang yang kita hadapi di tengah pandemi ya, sekarang ini sedang berjuang untuk pertempuran yang tidak kita tahu sama sekali. Jadi bersikap baiklah selalu kepada semua orang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, berguna buat kita semua. Saya punya tagline namanya Seijigo, sehat jiwa bersama Lahargo. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Lahargo dengan pemaparan materi yang sungguh luar biasa, dan kami akhirnya mendapatkan banyak sekali masukan untuk bagaimana cara memulihkan stres dan juga luka batin yang kami rasakan. Tadi juga dijelaskan bagaimana salah satunya adalah dengan reparenting, self-love, mencintai diri sendiri, mampu menjaga kesehatan fisik dan juga psikologi diri. Ditambah lagi tadi juga diajarkan kita secara langsung bagaimana mengolah nafas untuk kita bisa lebih relaxing, lebih relax untuk bisa menghadapi emosi kita. Terima kasih banyak Pak Dr. Lahargo, dan Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab beberapa menit ke depan. Silahkan jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa Bapak Ibu menggunakan reaction dengan hand atau bisa dengan juga menuliskan pertanyaan di chat. Nanti akan saya bacakan kepada Bapak Dr. Lahargo. Silahkan termin tanya jawab, kita akan buka saat ini. Baik, ini ada langsung pertanyaan Pak Dokter. Dari, mohon maaf kalau saya salah, Bapak atau Ibu Kori Pak Kondo. Selamat sore Pak Kori, atau mungkin selamat malam. Beliau bertanya, oh Ibu, ya, halo Ibu Kori. Halo. Sehat Ibu? Ya, sehat. Oke, baik. Kami bacakan ya Bu ya pertanyaan. Ya, ya. Oke. Baik, Ibu bertanya mengenai bagaimana mendampingi anak korban kekerasan seksual. Bagaimana Pak Dokter? Ya, anak-anak dengan korban kekerasan seksual itu tentunya akan memberikan dampak ya bagi kondisi baik itu fisik maupun psikologis mereka, gitu ya. Yang pasti pastikan mereka merasakan keamanan terlebih dahulu, karena ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual itu masalah security itu menjadi hal yang utama, yang penting, gitu ya. Kita selalu ada, selalu hadir di dekatnya, itu juga sudah cukup untuk membuat dia merasa aman tadi, gitu ya. Kemudian ya tentunya pendampingan ini bukan pendampingan yang sifatnya instan, hit and run gitu ya, yang sementara, tapi ini pendampingan yang akan berlangsung berkelanjutan gitu ya. Karena tidak mudah tuh anak dengan korban kekerasan seksual bisa pulih. Ada suatu gangguan yang kita sebut PTSD, Post Traumatic Stress Disorder gitu ya. Jadi gangguan stres pasca trauma, dan ini tentunya perlu kita dampingi anak-anak yang mengalami korban ini.
Ketika dia mengalami gejala-gejala stres seperti yang tadi sudah dipaparkan gitu ya. Nah, coba diajarkan berbagai teknik manajemen stres tadi gitu ya. Entah itu self love-nya, kemudian mengelola pikiran, latihan pernapasan, relaksasi otot gitu ya. Kemudian teknik grounding itu akan membuat dia lebih nyaman, lebih rileks dan santai. Tapi kalau misalnya anak ini punya masalah psikologis dan perilaku yang sudah mengganggu kesehariannya, jangan ragu-ragu konsultasi ya ke profesional seperti psikiater, psikolog, konselor gitu ya, perawat jiwa, pekerja sosial. Itu mereka semua punya kompetensi, kemampuan, skill untuk memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Seperti itu jawabannya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, Ya, terima dokter. kasih. Ya, Bu Kori bagaimana? Sudah cukup atau ada pertanyaan yang mau digali lagi? Ya, saya selama ini sering mendampingi atau bersama dengan anak-anak itu yang mengalami kekerasan seksual. Dan saya bersyukur sekali malam ini boleh ikut Zoom ini untuk memperlengkapi kami mendampingi anak-anak. Terima kasih dokter, dan pasti kami akan selalu komunikasi lebih lanjut lagi. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Bu Kori. Memang tidak bisa dipungkiri ya Pak Dokter, sulit sekali Ya. untuk mendampingi untuk anak-anak yang mengalami korban kekerasan karena tidak bisa dilepaskan juga. Lingkungan terkadang ada juga yang ikut membantu, tapi juga ada juga lingkungan yang justru membuli. Nah ini yang mengerikan, ini sangat mengerikan. Jadi untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang memiliki rasa kasih seperti Bu Kori yang membantu anak-anak tercinta kita untuk menghadapi sebagai korban kekerasan, terima kasih banyak. Selamat melayani dan Tuhan akan memampukan Bapak Ibu untuk melayani. Terima kasih banyak Ibu Kori. Terima kasih. Banyak juga ya Pak Argo menghadapi itu ya? Ya, Ibu Kori. Jadi cukup banyak juga ya. Saya banyak menemukan pasien-pasien yang mengalami depresi di masa remaja, masa dewasa gitu. Ternyata waktu kita telusuri lebih jauh, memang ada luka batin, ada inner child yang terluka gitu ya, dan ada pengalaman-pengalaman traumatis tuh. Salah satunya adalah kekerasan seksual ini gitu ya. Jadi ya, setiap kita tentunya punya peranan yang penting ya untuk bisa membantu dan menolong mereka yang menjadi korban kekerasan seksual agar mereka juga punya harapan kok, punya suatu kesempatan untuk memiliki hidup yang bermakna tentunya. Dan siapa tahu kita adalah merupakan jalannya, saluran berkatnya bagi mereka. Baik, amin. Semoga kita bisa menjadi saluran berkat. Minimal kita memberikan dukungan, kekuatan untuk mereka. Terima kasih Pak Dokter. Ini juga ada, saya bacakan pertanyaan, mohon maaf tidak ada namanya, namun ada nama perangkatnya yaitu Samsung Galaxy. Beliau bertanya, bagaimana mendampingi seseorang yang trauma, yang ingin mengakhiri hidupnya Pak Dokter? Terima kasih. Terima kasih kepada Samsung Galaxy yang sudah bertanya. Jadi ketika seseorang itu ingin mengakhiri hidupnya gitu ya, ini kan yang kita sebut sebagai suicide ya. Suicide itu ada tingkatannya gitu ya. Bisa dia baru suicide idea gitu ya, baru ide aja gitu ya, pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup. Baru level berikutnya yang lebih berat adalah dia sudah punya rencana. Kayaknya aku pengen mengakhiri hidup dengan cara ini, dengan cara itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya, rencana tersebut sudah dia siapkan. Dia beli benda tajam, dia bikin planning mau ngapain gitu ya, mau membeli tali dan yang lainnya lah gitu ya, atau obat-obatan gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah actionnya kalau itu sudah dilakukan. Jadi prinsip kita dalam menangani mereka yang ingin mengakhiri hidup adalah selalu kita anggap serius setiap hal yang mengindikasikan bahwa orang ini ingin mengakhiri hidupnya sampai kita bisa buktikan sebaliknya. Ya. Jadi jangan pernah menganggap sepele, jangan pernah menganggap remeh gitu ya ketika orang misalnya bikin status, aduh mendingan mati aja deh gitu ya, aduh hidup gini amat sih, kayaknya lebih bagus kalau aku nggak ada ya.
sesederhana, sesimpel itu jangan dianggap sepele, gitu ya. Begitu ada teman kita, saudara kita, anggota keluarga kita yang punya pikiran yang seperti itu, atau kata-kata, atau postingan di medsosnya yang demikian, sesegera mungkinlah kita bertanya kepada mereka, hey, are you okay? Kamu baik-baik aja? Mungkin ada hal yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku tolong? Kamu cerita ya, misalnya. Nah, dengan memberikan pertanyaan seperti itu, harapannya dia jadi terhubung dengan suatu harapan. Ternyata ada orang yang care ya sama saya. Ternyata ada orang yang peduli ya sama saya. Ternyata hidup nggak sesuram yang saya bayangkan ya, misalnya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan ya untuk mendampingi mereka. Biasanya orang yang ingin mengakhiri hidup ini bisa karena depresi ya, gitu, depresi berat, dan juga ada gangguan yang namanya gangguan psikotik. Gangguan psikotik itu kalau udah ada halusinasi, gitu ya, ada bisikan, ada suara-suara, gitu ya, itu menunjukkan ada gangguan keseimbangan otaknya yang sedang kurang baik. Dan ini adalah suatu kondisi medis ya, bukan karena kurang bersyukur, kurang beribadah, kurang beriman, gitu ya, bukan. Ini adalah medical condition. Jadi kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Oke, baik. Tadi Pak Dokter ada menyebutkan tentang ada, ini masuk di dalam halusinasi nggak sih dok? Ketika kita mendengar bisikan-bisikan gitu, melihat sesuatu yang tidak orang lihat, tapi mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang menyakiti diri kita, itu termasuk apa sih dok sebenarnya? Ya, itu yang kita sebut halusinasi. Halusinasi itu adalah gangguan persepsi panca indera tanpa adanya stimulus. Jadi tidak ada pemicu apa-apa, tapi kok kita mendengar ada bisikan-bisikan, ada yang menyuruh, berkomentar gitu ya, atau mengajak ngobrol, itu namanya halusinasi pendengaran atau auditorik. Ada juga halusinasi visual, kita seperti melihat bayangan-bayangan gitu ya, itu halusinasi penglihatan, dan halusinasi-halusinasi yang lain. Ini semua masuk gangguan kejiwaan yang kita sebut gangguan psikotik. Psikotik itu adalah gangguan di mana seseorang itu sulit membedakan apakah ini hal yang nyata, apakah ini hal yang tidak nyata, ya. Jadi itulah gangguan psikotik. Dan kalau mau ditelusuri lagi organnya, itu di dalam saraf otaknya ada keseimbangan neurotransmitter yang terganggu. Jadi ada zat kimia di otaknya yang memang terganggu keseimbangannya. Makanya ada obat antipsikotik. Nah, itu obat itu akan menurunkan tuh zat kimia yang terlalu berlebihan tadi, sehingga halusinasinya akan hilang kok, gitu ya. Nah, tidak ada, dan yang bersangkutan bisa pulih, bisa aktif, dan bisa produktif dalam hidupnya. Seperti itu, Pak. Itu mengganggu kepribadian atau karakter seseorang kah, dokter? Karakter atau kepribadian itu sesuatu yang sudah melekat dari masa sebelumnya. Tetapi kalau munculnya halusinasi ini adalah penyakit, ini gangguan. Sama kayak misalnya orang kena batuk pilek gitu ya, kena tipes, kena demam berdarah, kena darah tinggi, ya sama seperti itu gitu ya. Jadi dia memang suatu gangguan penyakit medis ya, bisa dipulihkan gitu ya. Datang segera ke profesional untuk mendapatkan pertolongan. Nah, ini sangat kita kenali kok, dan ini bisa disembuhkan. Lalu dengan bipolar itu bagaimana, dok? Kalau bipolar itu adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan perubahan mood yang ekstrim, gitu ya. Kadang-kadang ada senang yang berlebihan, gitu ya. Kadang-kadang ada sedih yang berlebihan. Di tengah-tengahnya itu gampang sekali mengalami suatu emosional, gitu ya, yang berlebihan. Ini kebetulan ada salah satu nih pasien saya di sini mungkin yang mau cerita gitu ya. Ada Haniel gitu ya. Haniel boleh sharing ya? Boleh ya Mbak? Gitu ya. Ya, Haniel ini adalah orang yang mengalami gangguan bipolar gitu ya. Tapi dia udah pulih nih, udah jadi mahasiswa, udah jadi young entrepreneur nih gitu ya. Keren banget. Haniel boleh cerita Haniel tentang diri Haniel? Iya. Sinyalnya kurang bagus nih Haniel. Mungkin bisa ditutup aja dulu videonya. Ya, udah Haniel. Iya. Oke, halo Haniel. Salam Ya, halo. kenal. Halo Bu, iya Bu. Maaf, kayak terputus ya. Saya ini pasien di Largo di RSMM, Marzuki Mahdi Bogor. Saya itu berobat dari tahun berapa? 2017. Nah,
Awalnya saya didiagnosis skizofrenia. Jadi sebelumnya saya ke dokter yang gimana pakai Kangdang. Itu saya didiagnosis skizofrenia, kalian tidak bisa tidur 3 hari, kalian mengalami halusinasi. Lalu setelah SMA, waktu itu kayak kambuh lagi gitu. Tapi ini sekarang lebih bipolar, turun naik emosi. Kalau segi sekarang udah mengingat, tapi kadang emosian masih suka dok. Suka marah-marah sih. Marah-marahnya dok. Iya, iya, iya. Jadi gimana Haniel bisa pulih nih dan apa kegiatannya sekarang Haniel? Iya, puji Tuhan saya selalu dapat dukungan dari orang tua dan juga dukungan dari lingkungan sekitar, tetangga, dan juga dukungan dari dokter Largo juga dan dokter RSMM lainnya, dokter Wol. Ya itulah. Dan juga saya punya kegiatan sekarang berhidup penghasilan saya juga, saya berhidroponik dan lumayan sih hasilnya. Ya puji Tuhan sih. Ya, jadi Haniel ini sekarang mahasiswa aktif di organisasi dan tadi mungkin agak putus-putus ya. Dia punya usaha hidroponik. Nanti kalau yang mau berkunjung ke Instagramnya itu namanya Hanponic Farm. Ya. Benar ya Haniel ya? Betul dok. Ya, gitu ya. Ya, jadi ini Haniel nih kalau panen hidroponik ini udah pre-order ya Haniel, udah banyak yang pesan ya. Gitu. Iya, dok. Jadi wah, luar biasa Haniel udah bisa menghasilkan malah. Jadi thank you Haniel udah sharing ya, udah berbagi. Jadi ini salah satu contohnya tadi Haniel cerita gangguan bipolar tuh moodnya kadang sedih, kadang senang yang berlebihan. Jadi gampang marah, gampang emosi karena memang ada problem medis di sel saraf otak ya. Tapi tadi dengan terapi, pengobatan dan dukungan keluarga ya itu penting sekali. Haniel bisa pulih, dia bisa kuliah, aktif berorganisasi. Kalau nggak salah kemarin Haniel ikut pelatihan dari kementerian ya, staf ahli presiden ya Haniel ya? Iya, saya udah ikut pelatihan dari Gisperindak, Kota Bogor, terus juga ikut pelatihan dari staf presiden Buangki. Itu khusus untuk disabilitas, dan saya disabilitas mental di skizofrenia bipolar. Iya dok. Ya, jadi kelihatan ya bahwa Haniel udah sama seperti yang lainnya, gitu ya. Padahal gangguan skizofrenia atau bipolar itu gangguan jiwa berat, tapi harapan itu sungguh nyata, gitu ya. Dan ternyata gangguan ini bisa dipulihkan, bahkan Haniel pun bisa produktif, bisa memiliki kehidupan yang bermakna. Ini contohnya success story ya, survivor dari seorang dengan gangguan jiwa yang bisa pulih gitu ya dalam kehidupannya dan punya harapan untuk masa depan. Baik, terima kasih Pak Dr. Lahargo, terima kasih Haniel dengan memberikan kesaksian. Ini membuktikan bahwa ternyata rekan-rekan kita di luar sana yang terdiagnosa bipolar pun bisa dipulihkan ya Pak Dokter, dan bisa hidup normal. Bahkan kalau saya lihat secara kasat mata nih Haniel justru menjadi seorang pribadi yang sangat berkualitas. Buktinya sudah menghasilkan, nih menjadi petani hidroponik kan? Hebat sekali. Ini bisa ditiru, bisa dicontoh Bapak Ibu bahwa jangan disingkirkan, jangan dipandang sebelah mata rekan-rekan kita yang menderita sakit bipolar ataupun skizofrenia, justru kita rangkul. Kita benar-benar merasakan dan memberikan dorongan dan kasih. Terima kasih banyak Haniel. Terus sehat, terus berkarya, terus berproduksi. Selamat menghasilkan hidroponiknya lebih banyak lagi. Terima kasih. Ya, ini seperti menjawab pertanyaan Ibu Farida Adelina karena beliau sepertinya memiliki pertanyaan memang seputar bipolar itu Pak Dokter. Dan terima kasih untuk jawaban Pak Dokter dan juga kesaksian dari Haniel. Dan ada beberapa pertanyaan lagi yang tertulis di chat. Ini dari Ibu Senti Manurung. Beliau bertanya, bagaimana memperbaiki kembali hubungan dengan rekan kerja setelah terjadi perdebatan atau pertengkaran? Ini kedua belah pihak masing-masing jadi saling menghindar nih dok. Ini gimana untuk menyatukannya?
Ya, tentunya kita itu kan punya pola relasi ya dengan setiap orang, gitu ya. Pola relasi dalam keluarga, pola relasi di tempat kerja, gitu ya. Dan itu arsitektur relasinya pasti berbeda-beda, gitu ya. Karena kita punya kepribadian yang lain dengan orang lain, gitu. Sehingga belum tentu bisa langsung cocok, gitu ya. Bahkan suami dengan istri aja yang udah bertahun-tahun masih sering cekcok kok, gitu ya. Tetapi bagaimana kita melihat suatu perbedaan pendapat atau suatu konflik bukan membuat kita jadi bermusuhan, bukan membuat kita jadi bertengkar hebat gitu ya. Tetapi itulah merupakan dinamika dalam seharian kehidupan kita, dalam relasi kita dengan orang lain gitu ya. Berbeda pendapat boleh-boleh saja kok gitu ya, tetapi pada waktu ada perilaku-perilaku seseorang itu yang nggak sesuai dengan prinsip kita, kita boleh mengatakannya dengan asertif. Misalnya, kalau ada rekan kerja kita, kalau dia ngomong sama kita selalu marah-marah, emosi gitu ya, kita bisa bilang sama dia, kalau kamu masih ngomongnya dengan intonasi tinggi seperti ini, saya pergi keluar dulu sebentar ya. Nanti kalau kamu sudah tenang dan bisa bicara baik-baik, baru kita ngobrol lagi. Nah, itu adalah merupakan cara yang asertif. Kita coba setting boundaries kita gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat batasan-batasan gitu ya. Bahwa saya nggak nyaman loh kalau kamu punya perilaku yang demikian. Jadi yang kita fokuskan itu adalah perilakunya, bukan orangnya. Gitu ya. Kita nggak suka dengan perilaku ini gitu ya. Tetapi orangnya kita hargai, kita hormati, kita jadikan sebagai teman, kita sayangi juga misalnya gitu. Jadi dengan punya mindset seperti itu, kita akan lebih bisa berelasi dengan orang lain tanpa harus merasa feeling kita jadi tidak nyaman gitu ya. Seperti itu mungkin jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Tapi terkadang nih Pak Dokter, ketika seseorang tidak bisa lepas dengan hal itu, menganggap ini menjadi sebuah toksik. Ya kan? Ketika sudah menjadi sebuah toksik, akhirnya ya sudahlah, daripada ini menghancurkan diri saya resign. Itu pilihan tepat nggak sih Dok sebenarnya? Pada waktu kita menghadapi suatu masalah gitu ya, selalu pendekatannya itu ada 3 gitu ya. Kita kan punya value ya, punya nilai-nilai kehidupan kita. Kita pengen jadi orang yang baik, ramah, perhatian gitu ya, suka menolong, suka bekerja keras misalnya gitu kan. Nah, nilai-nilai kehidupan kita itu akan berhadapan dengan berbagai masalah kehidupan gitu ya. Nah, kayak tadi misalnya ada problem di kantor gitu ya. Pendekatan yang akan kita ambil itu selalu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah lari gitu ya, pergi dan lari. Kayak tadi, punya problem di kantor, ya udah saya resign gitu ya. Punya masalah dengan suami, dengan istri, ya udah kita pisah gitu ya. Itu pergi dan lari. Dan umumnya itu akan berujung kepada berbagai masalah baru gitu ya. Itu bukan satu pilihan yang bisa kita ambil. Kemudian ada respon yang kedua yang bisa terjadi adalah kita kemudian jadinya tidak melakukan nilai-nilai kita tadi, gitu ya. Value kehidupan kita tadi kita tidak lakukan dalam hidup kita, gitu ya. Jadi misalnya punya masalah di kantor, gitu ya. Di rumah anak dan istri atau suami itu jadi sasaran kemarahan kita, padahal mereka nggak salah apa-apa, gitu ya. Jadi value nilai hidup kita yang tadi adalah orang tua yang baik, ramah, perhatian, gitu, jadi hilang gara-gara ada masalah tadi. Ini juga tentunya tidak perlu kita pilih, gitu ya. Nah, pilihan yang ketiga adalah terima rasa sakit yang nggak bisa dirubah tersebut, tapi tetap jalankan nilai-nilai ataupun value kehidupan kita. Nah, itu mungkin pilihan yang bisa kita lakukan. Oke, ada problem, ya saya nggak nyaman, gitu ya. It's okay, saya merasa hal yang seperti ini, gitu ya. Tapi saya tetap menjalankan nilai-nilai hidup saya adalah karyawan yang rajin, yang tekun, datang tepat waktu, itu value-value hidup kita. Adapun masalah yang terjadi tidak harus merubah value kehidupan kita. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Rahargo. Ini bisa menjadi referensi baik sekali untuk kita yang memang saat ini sedang bergumul dan berjuang, bukan dengan pekerjaan, tapi justru dengan rekan kerja. Ini menjadi PR besar, tapi pilihan tadi dari Pak Rahargo dengan jawaban yang begitu fantastis bisa menjadi pilihan terbaik untuk kita. Baik, mungkin ini satu lagi pertanyaan Pak Dokter, karena memang waktunya singkat sekali, padahal kita ingin terus gitu dengan berbagai pertanyaan seputar mentalitas penyakit ini. Banyak sekali gitu ya, sampai saya tuh
kelibet bicara karena memang ada banyak pertanyaan yang mau diungkapkan karena masalah waktu ini Makin lagi. malam makin panas ya, Mbak. Betul, itulah seperti diesel ya Pak Dokter. Baik, ini ada penanya yang tidak mau disebutkan namanya. Beliau bertanya, bagaimana jika seseorang kembali mengalami fase depresi sehingga sempat melakukan percobaan bunuh diri, tetapi dia masih dipaksa kuat oleh keadaan. Sudah meminum obat yang dinaikkan dosisnya, tapi tidak berpengaruh. Merasa sangat frustasi dan depresi di setiap detiknya. Seolah-olah ingin lost control, tapi ditahan gitu. Ini gimana nih, Dok? Ya, kita ini memang masih seringkali memberikan suatu stigma dan diskriminasi ya pada orang yang mengalami gangguan jiwa. Ada perbedaan perlakuan antara kesehatan fisik dan kesehatan jiwa ya. Contohnya pada mereka yang mengalami patah kaki dan yang mengalami patah jiwa gitu ya. Itu beda tuh perlakuannya. Orang yang patah kaki itu teman-teman cepat menolong, membantu gitu ya. Tapi orang yang patah jiwa dianggapnya cari perhatian gitu ya, lebay nih gitu ya. Aduh, diperlakukan dengan kasar, dengan kuat gitu ya. Tapi orang yang patah kakinya disuruh istirahat, disuruh tidur gitu kan. Nah, itu memang ada perbedaan perlakuan seperti itu. Padahal seharusnya kesehatan jiwa itu perlu diperlakukan sama dengan kesehatan fisik gitu ya. Termasuk pada kasus ini adalah depresi. Depresi itu adalah suatu gangguan kejiwaan. Itu ditandai dengan mood yang turun, sedih, menangis, kehilangan minat dan kegembiraan, ada energi yang drop, gampang capek, kehilangan fokus dan memori, perubahan pola makan dan tidur, madesu, masa depan suram rasanya, dan ada keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri tadi ya, suicide. Nah, depresi ini penyebabnya ada zat kimia di otak itu yang namanya serotonin lagi drop banget gitu ya. Jadi memang ada organnya yang terganggu. Kita harus berusaha nih mengatasi kondisi ini. Nah, salah satunya ada obat namanya obat antidepresan gitu ya. Obat ini adalah salah satu cara untuk mengatasi depresi, tapi bukan satu-satunya. Tetap lakukan dulu tadi self-care-nya, pola hidup sehat, self-love-nya, berbagai teknik manajemen stres, itu penting banget untuk kita kerjakan. Kalau ada stresor-stresor yang mengganggu, coba ambil jarak dulu dari stresor tersebut, gitu ya. Pastikan kita memiliki support system yang baik, gitu. Obat-obatan ini pun dia banyak jenisnya gitu ya. Ada antidepresan tuh berbagai golongan trisiklik, SSRI, SNRI, yang terbaru itu banyak. Biasanya juga perlu ada kombinasi dengan obat yang lain kalau memang ada gangguan yang lebih berat. Berbagai alat terapi itu akan sangat membantu untuk depresi. Contohnya TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, itu ditempel nanti dengan coil di kepalanya gitu ya. Kemudian kita berikan stimulasi dengan gelombang elektromagnetik dan itu akan membuat sirkuit saraf di otak itu menjadi lebih kuat lagi, keseimbangan neurotransmitternya juga bagus. Dan juga ada alat namanya neurofeedback. Nah, neurofeedback itu dia akan melatih gelombang otaknya sehingga gelombang otaknya menjadi stabil dan itu pun akan memulihkan kondisi kesehatan jiwanya. Seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ini tiba-tiba terbesit dalam hati. Luka untuk patah hati apa, Dok? Termasuk juga nggak, Dok? Itu termasuk juga nggak? Patah hati itu kan apa jadi single gitu ya. Tadinya kita punya relasi terus kita jadi single. Nah, buat mereka yang jadi patah hati dan kemudian jadi single atau jomblo gitu ya, ingat aja, lihat aja matahari. Matahari itu sendirian, single, tapi tetap bersinar kok. Gitu ya. Jadi meskipun patah hati jadi jomblo, tapi tetap bisa bersinar gitu ya. Kita tentunya tidak pernah bisa merasakan kehangatannya pagi hari gitu ya, kalau kita tidak berani melewati malam hari yang dingin. Setiap kita yang ingin merasakan kehangatan mentari di pagi hari, tentunya juga harus berani melewati masa-masa sulit dalam hidup kita, termasuk patah hati tadi. Karena biasanya kalau teman-teman yang jomblo ini paling seneng lihat senja, Dok. Nah, kayak anak ini, senja gitu kan. Nah, ini berarti harus lebih sering lagi berjemur ya pagi hari sampai matahari berarti, Dok.
Betul banget. Ya. Baik. Jadi pandemi ini untuk teman-teman jomblo, ini bukan hanya matahari menghilangkan virus-virus tanda kutip, tapi juga virus-virus patah hati ya gitu. Untuk melihat bagaimana anugerah Tuhan melalui sinar matahari. Jadi jangan lagi ngelihat senja dengan keredupannya. Baik, terima kasih Pak Dr. Lahargo. Begitu sama-sama. kami mengaturkan banyak terima kasih dengan materi yang sangat bombastis bahasanya karena memang luar biasa, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang dijawab dengan begitu lugas, begitu baik, ditambah dengan kesaksian dari Saudara Haniel Victor. Terima kasih banyak untuk kesaksiannya yang begitu sangat baik dan bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi rekan yang mendorong, bahkan merangkul teman-teman kita yang memiliki kesehatan yang kurang baik dengan permasalahan mentalnya seperti bipolar maupun schizophrenia. Ini menjadi PR juga untuk kita. Tidak membuli, tidak mengasingkan, tapi justru menjadi sahabat untuk saudara-saudara kita. Terima kasih Pak Dr. Lahargo, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk Haniel secara khusus. Dan Bapak Ibu, sebelum nanti ditutup dengan doa penutup dan juga kesimpulan dari Pak Dr. Lahargo, ada 2 informasi yang akan kami utarakan atau kami berikan kepada Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share screen sejenak. Baik, yang pertama, dan menjadi memang sebuah program dari kami, Scripture Indonesia, mengenai sejenak bersama Scripture Indonesia. Kita akan bersua kembali Bapak Ibu 2 minggu depan. Tepat di tanggal 12 November 2021, kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama join di Zoom bersama dengan kami, dengan tema sama-sama kita akan mendengarkan tentang bermisi dengan jarimu, yang akan dikupas tuntas oleh Bapak Dr. King Ihan Martoyo. Beliau adalah dokter dan juga dosen teknik elektro UPH dan STTRI. Jadi Bapak Ibu, dulu kalau kita ingat masa perjanjian baru di mana Kristus mengajarkan kita diajak untuk bermisi keluar memberitakan kerajaan surga, tapi untuk sekarang modelnya adalah dengan perkembangan penggunaan media sosial, hanya dengan jari kita bisa bermisi. Nah, kita ingin bagaimana nih, apa baiknya atau buruknya dan dampaknya, dan bagaimana cara terbaiknya dengan bermisi melalui jari-jari kita. Jadi mari kita temukan jawabannya, kita join bersama kembali 2 minggu mendatang di acara sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Dan satu informasi lagi Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya adalah kami dari Scripture Indonesia mengajak kita semua untuk peduli terhadap kebutuhan buku Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Indonesia. Dan kami ini akan memiliki niatan yang terbaik dari Bapak Ibu tentunya, karena kami ingin memberi hadiah berupa buku Perumpamaan Yesus, Menjelajah Perjanjian Baru Jilid 1 dan juga Jilid 2, dan kami berharap kiranya buku-buku ini semua dapat membantu mempersiapkan para hamba Tuhan di dalam studinya sebelum mereka memasuki ladang pelayanan. Jadi mari Bapak Ibu kita berikan persembahan akhir tahun ini bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia. Mari terlibat dengan memberikan donasi. Kami terima dengan batas penerimaan dari Bapak Ibu tanggal 10 November 2021. Pemesanan bisa Bapak Ibu lakukan kepada kami di penjualan SU Indonesia di nomor yang tertera pada perangkat Bapak Ibu, dan juga transfernya di Bank BCA. Terima kasih Bapak Ibu, demikian informasi yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu, dan kami tunggu 2 minggu depan. Dan kegiatan kita hari ini sebenarnya tidak mau berjumpa, tidak mau berpisah ini Pak Dokter, karena banyak banget yang masih mau bertanya. Saya juga mau banyak yang mau saya gali bertanya, tapi nanti kapan-kapan kita akan bersua lagi ya Pak Dokter ya. Jangan bosan ya Pak Dokter, dan jangan bosan Bapak Ibu untuk mendengarkan pemaparan dari Pak Dokter. Baik Pak Dokter, untuk terakhir kesimpulannya bagaimana Pak?
Setiap luka batin yang kita alami berawal dari berbagai peristiwa traumatis yang kita alami di masa sebelumnya. Dan itu real, itu adalah suatu hal yang nyata yang bisa menyebabkan munculnya stres di masa sekarang ini. Tetapi tidak usah khawatir, segala gangguan tersebut bisa dipulihkan. Lakukan yang kita sebut inner child healing, ikuti langkah-langkahnya, lakukan berbagai teknik manajemen stres, agar kita bisa pulih, bisa produktif, dan bisa memiliki hidup kita yang bermakna. Karena kita sungguh berharga di hadapannya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Satu lagi Pak, apa tadi Pak tagline-nya Pak? Salam? Salam Sejigo, sehat jiwa bersama Lahargo. Waduh, ini dia tagline-nya hebat sekali. Baik, silakan ditutup dalam doa Pak Dokter. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama sharing, berbagi, dan berdiskusi mengenai masalah luka batin, stres, dan bagaimana agar kami bisa pulih dari setiap masalah dan juga gangguan psikologis kejiwaan kami. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan, biarlah apa yang kami boleh dapatkan pada kesempatan ini boleh berguna, bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih, hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.